Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku ingin membuat salah satu kue kesukaanku, yaitu pukis pandan. Ini cuma pakai 1 butir telur bisa jadi 33 buah. Hasilnya lembut, empuk, dan bisa tahan sampai 3 hari. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Jadi ini dia bahan-bahannya, ada 1 butir telur, gula pasir, tepung terigu, susu kental manis, ragi, vanili, santan, air, margarin, SP, dan juga pasta pandan. Ini kita siapkan dulu semua bahan-bahannya. Lanjut langkah pertama, kita akan campurkan santan dan air. Jadi kita siapkan dulu panci, lalu kita tuangkan air dan juga santan. Lalu kita tambahkan daun pandan agar hasilnya lebih wangi. Kita aduk hingga tercampur merata, lalu kita nyalakan kompornya. Ini tinggal kita masak hingga dia mendidih. Jika dia sudah mendidih, kita matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan melelehkan margarin. Di sini kita tuangkan margarin di atas teflon, lalu kita nyalakan api kecil saja. Ini tinggal kita tunggu saja hingga margarinnya meleleh. Jika sudah meleleh seperti ini, kita akan matikan kompor, lalu kita angkat dan dinginkan sebentar. Siapkan wadah, lalu kita masukkan 1 butir telur. Lalu kita masukkan gula pasir. Di sini kita masukkan langsung semua gula pasirnya. Lalu kita masukkan SP. Lanjut ini tinggal kita aduk hingga dia tercampur merata sampai gulanya itu larut. Kita aduk terus. Jika kalian tidak ingin capek, kalian bisa gunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Jika sudah putih seperti ini, lanjut kita akan masukkan tepung terigu dan juga santan yang sudah kita cairkan tadi. Kita masukkan tepung dan santannya ini secara bertahap. Jadi dimasukkan setengah-setengah dulu, lalu kita aduk hingga tercampur merata sampai tepungnya itu larut atau tercampur dengan adonan. Oh ya, jangan lupa juga masukkan ragi. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata. Jika sudah dicampurkan dengan ragi, kita tuangkan kembali sisa tepung dan santannya. Lalu ini tinggal kita aduk hingga tercampur merata. Agar hasilnya lembut dan tidak bergerindil, kalian bisa saring dulu atau ditapis dulu tepungnya. Jika sudah, kita masukkan vanili bubuk dan juga pasta pandan. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata warnanya. Jika ingin rasa yang original, bisa tidak ditambahkan lagi pasta pandan, atau tinggal ditambahkan pasta kuning saja untuk warna original. Kita campurkan hingga merata seperti ini. Jika sudah tercampur merata, ini tinggal kita tuangkan susu kental manis 1 saset dan juga margarin yang sudah dicairkan. Pastikan margarinnya itu sudah dingin saat kita campurkan ke adonan. Kita aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, tinggal kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Jangan sampai terlewat dari 1 jam ya. A few moments later. Jika sudah 1 jam ini adonannya sudah naik, ini kita aduk sekali saja, jangan sampai terlalu diaduk nanti adonannya itu turun. Lanjut kita panaskan cetakan pukis, kita akan oleskan sedikit margarin di tiap lubang pukisnya. Setelah itu kita masukkan adonan, adonannya itu setengah saja dari cetakan, jangan sampai penuh karena jika dia sudah matang dia akan naik adonannya. Ini tinggal kita tuangkan saja semua sampai terisi habis.
Ini gunakan api kecil saja agar dia bisa matang tanpa gosong di bagian bawahnya. Setelah semua terisi penuh, ini tinggal kita tutup dan kita tunggu hingga dia setengah matang. Jika sudah setengah matang, kita bisa beri meses atau topping lainnya di bagian atas pukisnya. Ini adonan pukisnya juga sudah naik. Ini tinggal kita beri topping dan tinggal kita tunggu hingga dia matang merata. Pastikan masih setengah matang saat memberi topping agar toppingnya itu melekat atau menempel di adonan atau di pukisnya. Lalu ini tinggal ditutup kembali dan kita tunggu hingga dia bisa matang merata. Jika sudah matang merata ini tinggal kita angkat. Kita angkat satu persatu. Jadi ini dia sudah matang merata. Jadi setelah matang, ini pukisnya juga diolesi lagi dengan margarin agar hasilnya lebih tahan lama empuknya dan tidak keras. Lanjut kita ulangi lagi, kita oleskan margarin sedikit saja di tiap cetakan pukis. Kenapa dioleskan? Agar dia tidak lengket. Lalu kita tuang kembali adonan satu persatu di cetakan. Jangan terlalu full karena adonan pukisnya itu akan naik. Kita tuang saja sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya ya. Jika sudah setengah matang seperti ini, bisa diberi topping di atasnya. Untuk topping itu opsional, kalian bisa pakai meses, pakai keju, sprinkle, atau juga choco chips. Bisa juga tidak dipakaikan topping. Lalu kita tutup kembali dan kita tunggu hingga dia matang merata. Jika sudah matang, bisa diangkat dan dioleskan margarin di bagian pukisnya agar tahan lama. Dan ini dia hasilnya, satu telur bisa jadi 33 buah kue pukisnya. Ini bisa tahan hingga 3 hari. Dia empuk, lembut, dan enak. Cocok juga untuk dijadikan sebagai ide jualan. So, selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.